Belum lagi. Iya. Hari keberapa? Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan ibu absen terlebih dahulu ya. Alta, Andika, Arya, Dava, Farhan, Irsya. Irsya kemana? Tidak hadir. Oke, berarti 2 orang ya tidak masuk ya, Rita dan Irsya. Oke, masih ada yang ingat tidak materi pembelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Ada apa aja dalam teks deskripsi kemarin? Teks deskripsi, teks yang berisikan tentang menggambarkan. Kemudian strukturnya kemarin ada apa aja? Ada identifikasi, terus deskripsi bagian. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya sebuah ice breaking, ya. Ibu punya nanti Ibu minta Ibu akan membacakan sebuah cerita, ya. Baik-baik telinga kalian. Kalau misalkan Ibu bilang harimau, otomatis harus diangkat. Kalau tidak diangkat, berarti kalian belum konsentrasi. Kalau yang ini langsung dicepet ya, kalian juga refleksnya harus cepat. Nih, pada suatu hari mau malam di hutan belantara ada harimau. Ada apa? Yang sedang tersesat. Ayo, belum konsentrasi. Tiba-tiba di semak-semak belukar harimau melihat harimin dikejar harimau. Siapa yang kena? Ada yang kena? Kalau kebanyakan hari jadinya tidak konsentrasi loh. Silakan buka bukunya bab 2 tentang teks cerita fantasi. Kalau tadi menjelaskan cerita fabel ya. Nah, unsur-unsur yang Ibu jelaskan tadi hampir berkaitan dengan teks cerita fantasi. Sebelum memulai pembelajaran, kita simak video berikut ini ya. Wis dan belimbing ajaib. Silakan kalian Wis simak sang baik-baik ya. kurcaci penggali sumur memiliki pohon belimbing ajaib di tengah hutan Morin. Pohon belimbing ini merupakan pohon ajaib di kalangan para kurcaci di hutan Morin. Pohonnya bercabang 5, seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda. Setiap warna memiliki khasiat sendiri. Suatu hari, Wis pergi menggali sumur di desa sebelah hutan Morin. Tiba-tiba matanya terkena pecahan batu galian. Wis lalu mengambil belimbing kuning dari dalam tasnya, kemudian dimakannya. Seketika itu juga mata Wis kembali pulih. Ketika hari mulai sore, Wis pulang ke hutan. Di tengah perjalanan, Wis bertemu seorang ibu tua yang sakit asma. Wis merasa tidak tega. Kemudian ia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada ibu tua tersebut. Setelah ibu tua memakannya, seketika itu juga sembuhlah penyakit asmanya. Dari hasil tampilan video tadi, ada yang sudah paham maksud dari materi kita hari ini apa? Sebut tokohnya tadi ada siapa saja? Terus kedua kakak beradik, kemudian sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, berarti satu kelompok terdiri dari 3 orang. Menjelaskan terlebih dahulu materi kita hari ini ya, sebelum kami masuk.
kedua. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami yaitu yang pertama ada di 3.3, yaitu mengidentifikasikan unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3-nya yaitu bagian keterampilan nanti, yaitu kalian menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Jadi kita akan belajar di bagian 3.3 dulu, mengidentifikasikan unsur-unsurnya yang tadi Ibu jelaskan. Ada siapa tokohnya, kemudian latarnya, itu masuk ke bagian identifikasi unsur-unsurnya. Kemudian indikator pencapaiannya menemukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Kalian harus juga menjelaskan unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi yang dibaca, didengar, serta menunjukkan buktinya. Bagian keterampilannya yaitu menjawab pertanyaan tentang isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar, menyimpulkan tokoh, latar, dan urutan cerita alur cerita yang dibaca dan didengar, menceritakan kembali cerita fantasi isi cerita. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus bisa menemukan ciri-ciri teks cerita fantasi dengan tepat. Kemudian menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks cerita fantasi. Menentukan unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar serta menunjukkan buktinya. Oke, kita masuk ke materinya. Cerita fantasi. Ada yang pernah nonton Doraemon? Pastinya. Nonton SpongeBob, nonton Upin Ipin yang Galaksi, atau di gambar tersebut ada tentang Harry Potter, ada The Lord of the Rings dan Percy Jackson. Itu adalah teks cerita fantasi. Kenapa? Ada bisa menjelaskan tidak? Karena itu tidak terjadi di kehidupan nyata. Karena dia tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Tujuan teks fantasi yang pertama yaitu meningkatkan daya pembaca imajinasi. Yang kedua, menghibur pembaca dengan kisah khayalan, kisah atau cerita khayalannya. Ini tujuannya ya. Jenisnya, jenis cerita fantasi itu ada dua macam. Ada yang berdasarkan kehidupan nyata, ada yang berdasarkan latar cerita. Dari hasil tadi, tayangan tadi, Fis dan si Belimbing Ajaib, dia itu ceritanya dari nama tokohnya, objeknya, dan sebagainya, dia termasuk total atau irisan? Dia masuk ke irisan atau total? Kalau irisan berarti semua nama tempatnya ada di dunia nyata. Kalau total itu hanya perkataan. Kalau Fis dan Belimbing Ajaib itu masuknya kemana? Fantasi total. Kenapa? Karena tidak ada di dunia. Tugas kalian hari ini Ibu kelompokkan, yaitu kalian tentukan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang mulai nanti Ibu tayangkan lagi videonya. Kalian amati baik-baik berdasarkan unsur-unsur ceritanya. Kemudian nanti kalian boleh tuliskan dulu di buku tulis. Ya, ada siapa aja tokohnya, kemudian wataknya bagaimana, temanya apa. Kalau sudah selesai semua, kamu ubah ke dalam Canva. Ya, buat mind mappingnya di Canva. Bisa? Oke. Silakan didiskusikan nama tokohnya siapa. Nanti kalau sudah ubah ke dalam Canva tadi, dibuat mind mappingnya ya, bisa kan? Satu boleh cari desainnya dulu, yang ini boleh dulu. Jadi gue sudah kayak apanya? Apanya?
Iya, kan disertakan dengan bukti. Jangan lupa ya buktinya ya. Karena dia unsurnya harus ada buktinya. Bukti teksnya juga dimasukkan. Jadi nggak cuma tokoh sinis baik. Mana buktinya? Itu tulis yang ada itu. Nggak ada itu. Kelompok ini maju ke depan bersama kelompoknya, kemudian dijelaskan ada apa saja yang sudah sudah kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah sering digunakan kata ialah, dia, ia, atau nama penongkongan. Dan juga mereka dalam kurung jamak, kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Iya, bagaimana? Peta konsepnya sudah sesuai belum? Sudah? Cuman di sini warnanya ya terlalu polos ya. Oke, boleh berapa deh? Nanti di pertemuan berikutnya harus lebih bagus lagi ya kalau untuk membuat peta konsep ya. Oke, selanjutnya ada kelompok terakhir, kelompoknya Bima dan kawan-kawan. Silakan. Setelah Louis meneliti ajaib, ternyata buah benih tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tidak mengetahui hal tersebut, Louis dengan sukarela memberikan buah benih itu kepada orang lain yang sedang sakit akan sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah semua kelompok maju dan ini juga sudah melihat hasil karya kalian. Jadi untuk materi hari ini kalian sudah bisa paham ya apa dan dimana ciri-cirinya, kemudian ciri dari si tokohnya, jenis-jenisnya, unsur-unsur pembangun dalam cerita fantasi ada apa aja? Ada tokoh, terus tema, alur, sudut pandang, kata juga. Oke, udah ya bisa ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan satu kuisis untuk pemahaman kalian. Tadi kan secara kelompok, sekarang kita secara individu. Jadi silakan buka grupnya, buka grup WA kalian. Oke, sudah selesai semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Sudah semuanya bisa dan alhamdulillah nilainya sudah memuaskan. Jadi bisa ya kalian menentukan unsur-unsurnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kalian sudah bisa menentukan unsur-unsurnya. Untuk di pertemuan minggu depan kalian akan belajar menceritakan kembali isi teks yang sudah dipelajari di hari ini ya. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat satu buah video ya. Nanti kamu ceritakan kembali cerita dari hasil layanan. Oke, bisa ya, jaga kesehatannya ya. Tetap semangat, kemudian tetap aktif ya, jangan pasif ya. Terima kasih untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Ingat, pertemuan minggu depan kalian akan ditugaskan untuk menceritakan kembali isi dari teks yang sudah kalian kerjakan di hari ini. Ya, nanti kayak tadi kalian buat videonya secara berkelompok boleh. Oke ya. Sekarang boleh disiapkan grup lokasinya. Tetapi siap mulai.